Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu tanggal 10 Mei tahun 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 9 ayat 31 sampai 42. Selama beberapa waktu setelah Saulus bertobat, jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya semakin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Pada waktu itu, Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu, ia singgah juga kepada orang-orang kudus di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu." Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu, ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Adapun Lida dekat dengan Yope. Maka ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri di dekatnya. Sambil menangis, mereka menunjukkan kepada Petrus semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu ia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Sesudah peristiwa itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope,
di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 6 ayat 60 sampai 69. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti hidup, banyak dari murid-muridnya berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, maka berkatalah ia kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Lalu bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan Dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid Yesus mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 murid-Nya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah roti dari surga. Injil Yohanes bab 6 menceritakan tentang Yesus bahwa Dia adalah roti hidup yang turun dari surga. Katekese yang diawali dengan kisah mujizat Yesus memberi makan 5.000 orang pria dan belum terhitung wanita dan anak-anak, berakhir dengan ketakutan para murid dan pendengar lain yang menyadari bahwa yang dikehendaki Yesus lebih dari sekedar mendengarnya. Sebab itu mereka mulai bertanya, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarnya?" Apakah kita juga berhadapan dengan tantangan yang sama dari Yesus? Benar, kita semua diundang untuk masuk dalam seluruh misteri karya penyelamatan dan undangan untuk bersamanya. Bagaimana memahami misteri inkarnasi Yesus? Yesus memberitahu kita bahwa Allah telah memilih untuk menyatakan dirinya dan merealisasikan dalam kelemahan kedagingan manusiawi.
Ini memang membuat inkarnasi menciptakan skandal, dan bagi para murid dan yang mendengarnya saat itu, termasuk kita, menjadi hambatan. Pesan yang mau disampaikan Yesus ialah bahwa Dia adalah roti keselamatan yang sejati, yang mempersiapkan kita akan hidup kekal, dan itu adalah dagingnya sendiri, agar kita bisa masuk dalam komunio atau kesatuan dengan Tuhan. Dengan demikian, Yesus menjelaskan bahwa roti yang adalah dagingnya akan menjadi korban. Dagingnya akan menjadi simbol pengorbanan tersebut. Yesus mengajak kita untuk menjadi teladan dengan cara menjadi roti hidup bagi sesama, bagi yang menderita, bagi yang miskin. Sementara itu, Yesus mau agar hidupnya, roti, daging, hidup, harus menjadi hidup kita seperti yang dikatakannya. Dia berada dalam kita, dan kita berada di dalamnya. Saudara-saudari terkasih, memang tidak mudah memahaminya, walau sudah dimulai dengan kisah mujizat. Bahkan kita semua akhirnya terjebak seperti yang diungkapkan Yesus ketika semua orang itu berbondong-bondong mengikutinya. Sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu sudah melihat tanda-tanda, melainkan kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Kalau iman kita adalah iman mujizat, maka sukarlah untuk memahami bahwa dalam iman ada pengorbanan, padahal dalam kasih, yang adalah dasar inkarnasi Tuhan, terselip jalan salib yang mengharuskan kita masing-masing memikul salib dan mengikutinya. Dalam bacaan pertama, Petrus juga mengalami hal yang sama. Dia sebagai yang melakukan kisah mujizat itu dalam Yesus kepada Eneas dan Dorcas, namun serentak dia mengajarkan akan pentingnya Yesus dalam hidup kita. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mengikuti Yesus dan mengimaninya hanya karena ada makanan, kita sudah makan dan kenyang? Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.